Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika dari Kavi BBC Motivator School Angkatan 18. Saya ingin berbagi tentang apa yang saya pelajari di Kavi dan apa saja yang berubah di hidup saya setelah saya belajar di Kavi. Dulunya saya dikenal sebagai orang yang sulit untuk didekati karena ekspresi wajah saya yang sering cemberut, hampir selalu cemberut. Alis mata berkerut, kemudian wajah saya tidak terlihat senyum yang menghiasi di wajah saya. Saya juga dikenal sebagai orang yang tidak mau menerima kritik maupun saran. Bahkan saya dijuluki sebagai orang yang cepat marah, dijuluki sebagai si cepat marah. Tapi setelah saya belajar di Kavi, saya belajar tentang segitiga ekspresi, di mana di sana saya belajar untuk mensensasikan perasaan saya dan merasionalisasikan pikiran saya, sehingga saya lebih mampu untuk mengendalikan perasaan saya, lebih mampu untuk mengendalikan diri dan emosi saya. Dan sekarang saya tidak lagi dikenal sebagai orang yang cepat marah. Saya dikenal sebagai orang yang mau menerima kritik. Saya dikenal sebagai orang yang murah senyum. Saya dikenal sebagai orang yang tidak mudah marah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan orang-orang sekarang lebih banyak yang pengen deh lihat kamu marah gitu. Saking udah nggak pernah marahnya lagi. Saking alhamdulillah bisa mengendalikan amarah saya lagi, nggak seperti dulu. Alhamdulillah. Kemudian saya juga belajar tentang 3E, yaitu etika, etiket, dan estetika. Yang dulunya saya tidak ambil pusing, apapun yang saya kerjakan tidak pakai aturan. Tapi sekarang saya lebih memperhatikan kalau makan di depan orang seperti apa, kalau makan sendiri seperti apa, ada etikanya, ada etiketnya, ada estetikanya. Cara menegur orang juga ada etikanya, tidak boleh di depan orang lain, tidak boleh di depan orang banyak, dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh di hidup saya, membuat orang-orang jadi lebih segan dan lebih menghargai saya karena penggunaan 3S saya itu. Kemudian saya juga mempelajari tentang simpati dan instant persuasion, di mana dengan simpati dan instant persuasion itu yang tadinya saya kesulitan untuk berinteraksi dengan orang, sampai-sampai saya menghindari yang namanya interaksi dengan orang lain karena sulit untuk menarik hati orang. Tapi dengan simpati dan instant persuasion saya jadi mudah bergaul, mudah membuat orang tertarik kepada saya. Bahkan bos-bos saya di setiap saya bekerja menyenangi saya dikarenakan simpati dan instant persuasion yang saya aplikasikan. Bahkan di pekerjaan saya sebagai marketing, yang mana saya bertemu dengan klien-klien dan saya gunakan simpati dan instant persuasion saya kepada klien-klien saya tersebut, itu menjadikan saya sebagai marketing dengan penjualan dan pencapaian terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya juga belajar tentang 3C, yaitu komitmen, consistent, and consequence, dimana kita belajar bagaimana caranya berkomitmen. Kita belajar bahwa kalau kita sudah sekali berkomitmen, maka kita harus konsisten atas komitmen kita tersebut. Dan ketika kita sudah konsisten terus menerus melakukan apa yang sudah kita komitmenkan di awal sampai dengan akhir, maka kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang sudah kita konsekuensikan tersebut. Konsekuensi dari apa yang sudah kita konsistensikan tersebut. Dan salah satunya mungkin yang paling baru ketika saya ikut pesantren, harusnya pesantren itu cuma 3 bulan, tapi ternyata adanya pandemi dan ada berbagai pertimbangan, dari 3 bulan menjadi setahun. Terus karena ada pandemi itu terulur lagi setahun sampai 2 tahun, akhirnya baru wisuda pesantren. Andai kata kita tidak memegang komitmen, andai kata kita tidak konsisten, maka konsekuensinya kita tidak akan mendapat, yaitu wisuda gitu. Alhamdulillah. Kemudian saya juga belajar tentang teori kesucian diri, dimana kita memahami bahwa kita hidup di dunia ini memiliki peran, dan peran kita berbeda-beda di setiap tempat. Peran kita ada yang sebagai peran kita sebagai hamba Allah, ada peran kita sebagai anak, ada peran kita sebagai teman, dan lain sebagainya. Mungkin yang sudah menikah, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai istri, dan lain sebagainya. Ya, peran sebagai hamba Allah yaitu beribadah, bagaimana kita beribadah, sholat tepat waktu, bagaimana kita beribadah, bersedekah. Kita memahami peran kita itu seperti apa, dan memahami dengan peran itu kita harus melakukan apa. Kita sebagai anak nih, kita memahami kita adalah seorang anak, bagaimana kita harus bersikap seperti apa kepada orang tua kita.
Sebagai teman, kita memahami kita adalah temannya. Kemudian sebagai teman kita harus berbuat apa yang bisa kita lakukan untuknya gitu. Alhamdulillah. Kemudian saya juga belajar tentang manusia makhluk gaib. Bukan berarti gaib itu tidak terlihat, akan tetapi kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Ada saatnya kita akan pergi dari dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, yang tersisa di dunia, yang tersisa di kenangan dan ingatan orang-orang di sekitar kita adalah reputasi kita. Hingga sebelum itu terjadi, sebelum kita meninggal, maka kita harus berbuat sebaik mungkin. Kita harus meninggalkan reputasi kita yang terbaik. Kita harus membuat image reputasi kita yang terbaik di hati dan kenangan orang-orang, agar nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, yang diingat oleh orang-orang adalah, oh, dia orangnya baik, soleh, rajin, disiplin, dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita tidak menyadari bahwa ketika kita pergi dari dunia ini kita masih ada di kenangan orang-orang, kalau kita tidak menyadari bahwa reputasi kita lah yang akan diingat orang, maka kita tidak akan berusaha untuk dikenang sebagai orang baik. Kemudian saya juga belajar tentang subconscious, dimana untuk mengaktifkan subconscious kita harus bersih, terbuka, dan menerima. Sebenarnya ini sangat berpengaruh di kehidupan saya, dimana bersih ini mencakup berbagai macam hal yang tadinya saya tidak terlalu memperhatikan kebersihan, termasuk juga kebersihan lingkungan, kamar, rumah, motor, dan kebersihan diri kita, tubuh, mandi gitu kan, kebersihan hati, kebersihan pikiran. Saya jadi lebih memperhatikannya, terbuka dengan orang lain, tidak menutup diri untuk berbicara dengan orang lain, terbuka menerima siapapun yang hadir di hidup kita. Dan itu semua bukan hanya untuk mengaktifkan subconscious, pada akhirnya itu semua membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi, dengan lebih memperhatikan kebersihan, lebih terbuka, dan lebih menerima akan apapun kondisi yang kita jalani saat ini. Kemudian kita juga belajar tentang hipnosis, dimana kita belajar tentang cara kerja otak dan bagaimana pola pikir bekerja. Dan ketika saya belajar hipnosis, saya menyadari bahwa saya bisa memperbaiki pola pikir saya, tapi ternyata tidak hanya pola pikir saya yang bisa diperbaiki, melainkan juga pola pikir orang lain. Begitu pula hipnosis ini bisa membuat hidup kita berubah menjadi baik, tidak hanya dengan pola pikir kita yang baik, tapi bagaimana kita menanamkan hipnosis dalam diri kita dengan melakukan hal secara berulang, dengan mengatur pola pikir kita, sehingga hipnosis yang ada di hidup kita, hipnosis yang terjadi di diri kita adalah hipnosis yang baik. Bangun pagi, sholat tepat waktu, kita hipnosis diri kita agar kita bisa melaksanakan itu semua. Saya yang tadinya dengan jadwal yang padat, kurang tidur, itu rasanya ngantuk, tapi setelah saya mengenal yang namanya hipnosis, saya menghipnosis diri saya bahwa saya tidur 3 jam itu akan terasa seperti 10 jam. Saya tidur 3 jam, 2 jam, 4 jam pun terasa seperti 8 jam. Dan itu sangat berpengaruh, membuat saya tidur sesingkat apapun merasa seperti sudah tidur lama, dan membuat tubuh saya tetap fresh, tidak ngantuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana kita ini hidup memiliki sisi sebagai pengambil keputusan, sebagai pelaku, dan sebagai penikmat, yang artinya kita di dalam hidup ini pasti akan mengambil keputusan, tapi keputusan itu kitalah yang menetapkannya. Apabila keputusan yang kita ambil adalah hal yang baik untuk diri kita, maka kita yang melakukannya juga akan melakukan dengan cara yang baik. Begitu pula dengan diri penikmat kita,
Jadi kita akan menikmati itu sebagai hal yang baik. Tapi kalau kita mengambil keputusan yang buruk, itu buruk untuk kita, buruk untuk hidup kita, kita melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang buruk untuk diri kita, melakukan hal yang buruk untuk hidup kita, dan diri kita akan menikmati hal tersebut. Semakin kita memahami ini, semakin kita akan berusaha setiap mengambil keputusan selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengambil keputusan yang sesuai dengan agama, mengambil keputusan yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat melakukannya di hidup kita sebagai hal yang memang benar untuk kita lakukan dan dapat kita nikmati. Sehingga kalau kita sudah menikmati hal yang baik dan benar tersebut, itu akan kita lakukan terus menerus. Sebaliknya kalau kita melakukan hal yang buruk, kita akan menikmati hal buruk tersebut, dan itu jelas sangat tidak baik untuk hidup kita. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.